hari ini? Baik, alhamdulillah ya kita bisa bertemu di pertemuan ke-7. Pertemuan kali ini ada yang tahu nggak kita akan membahas mengenai apa? Iya benar, kita hari ini akan membahas mengenai faktor lingkungan. Ada yang tahu nggak sih faktor lingkungan itu apa? Ada yang tahu nggak? Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai faktor lingkungan, alangkah lebih baiknya kita membahas satu persatu mengenai faktor dan lingkungan itu. Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam alur energi dan siklus materi. Kesetimbangan lingkungan dapat mengganggu jika terjadi perubahan pengulangan fungsi dan komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dan ekosistem lingkungan itu. Dapat dipahami dari penjelasan Ibu tadi? Cukup paham? Baik, jika cukup paham kita berlanjut ke selanjutnya. Kita membahas lebih lanjut mengenai faktor lingkungan itu. Lingkungan yang seimbang itu memiliki daya dukung yang tinggi. Ada yang tahu nggak daya dukung tinggi itu apa? Ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Daya dukung tinggi itu adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Itu yang dimaksud dengan faktor lingkungan atau kesetimbangan dari lingkungan itu sendiri. Ada yang tahu nggak faktor lingkungan itu ada berapa? Ada berapa? Ada dua, ya benar. Faktor lingkungan itu ada dua. Yang pertama faktor lingkungan karena manusia, yang kedua faktor lingkungan karena alam itu sendiri. Ada yang tahu nggak sih faktor lingkungan karena manusia itu apa? Kejadian apa atau seperti apa faktor lingkungan karena manusia itu? Satu, ada yang tahu apa? Penebangan hutan. Lanjut. Banjir karena buang sampah sembarangan. Ada lagi nggak? Ada yang tahu? Iya betul. Mendirikan perumahan-perumahan yang dapat menyebabkan jalannya air itu tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir. Kalau misalkan faktor lingkungan karena alam itu sendiri, ada yang tahu? Iya betul. Gunung meletus. Gunung meletus itu terjadi karena memang pada dasarnya faktor alam, bukan karena faktor manusia. Sekian di pertemuan kali ini, kita berlanjut untuk pertemuan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi lanjutan yaitu pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, selanjutnya itu bahan pencemaran yang umumnya merusak lingkungan itu berupa limbah. Nah, limbah sendiri ini adalah bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Mungkin apakah dapat dimengerti? Oke, Ibu akan lanjut. Nah, berdasarkan sifatnya, bahan pencemaran dapat dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu bahan pencemaran yang dapat diurai dan bahan pencemaran yang tidak dapat diurai. Nah, berdasarkan tempatnya juga, pencemaran itu bisa terjadi dibedakan menjadi 3 tempat, yaitu air, udara, dan tanah. Nah, pencemaran air sendiri adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah. Akibat maksudnya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan penurunan kualitas air. Nah, contohnya itu pencemaran air oleh sampah. Yang kedua ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Nah, contohnya itu pencemaran udara karena aktivitas industri.
Nah, yang ketiga itu adalah pencemaran tanah. Semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga penurunan kualitas tanah tersebut. Contohnya itu pencemaran tanah oleh limbah industri pestisida. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis limbah. Berdasarkan sifatnya, limbah digolongkan menjadi 5, yaitu ada limbah cair, limbah padat, limbah organik, limbah daur ulang, dan limbah berbahaya. Limbah cair ini mengacu pada semua lemak, minyak, lumpur, air pencuci, limbah deterjen, dan air kotor yang telah dibuang. Limbah cair berbahaya dan beracun bagi lingkungan kita, dan ditemukan di industri maupun rumah tangga. Yang kedua ada limbah padat. Limbah padat yaitu semua sisa sampah padat, lumpur, dan yang ditemukan di rumah tangga, sekitar rumah kita, dan lokasi industri serta komersial. 5 jenis utama sampah padat yaitu ada kaca dan keramik, sampah plastik, sampah kertas, logam, dan juga kaleng. Selanjutnya yang ketiga ada limbah organik. Sampah organik mengacu pada limbah daging, kebun, dan makanan busuk. Jenis sampah ini banyak ditemukan di rumah-rumah. Seiring waktu, sampah ini akan terurai dan berubah menjadi kotoran oleh mikroorganisme. Yang keempat ada limbah daur ulang, yaitu semua barang yang dibuang seperti logam, mebel, dan sampah organik yang dapat didaur ulang. Lalu yang kelima ada limbah berbahaya. Limbah berbahaya mencakup bahan yang mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif. Nah, jenis limbah berbahaya khusus ini meliputi ada limbah elektronik atau e-waste, yaitu limbah dari peralatan listrik dan elektronik seperti komputer, telepon, dan peralatan rumah tangga. Limbah elektronik umumnya digolongkan berbahaya karena mengandung komponen beracun, misalnya PCB dan berbagai logam. Lalu yang kedua ada limbah medis. Itu berasal dari sistem perawatan kesehatan manusia dan hewan. Biasanya terdiri dari obat-obatan, bahan kimia, farmasi, perban, peralatan medis bekas, cairan tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Limbah medis dapat menular, beracun atau radioaktif, atau mengandung bakteri dan mikroorganisme berbahaya, termasuk yang kebal obat. Lalu yang ketiga, anak-anak ada limbah radioaktif. Seperti yang kita ketahui, limbah radioaktif ini mengandung bahan radioaktif. Pengelolaan limbah radioaktif pun berbeda secara signifikan dari limbah lainnya.